Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Wih, apa kabar nih teman-teman semuanya? Akhirnya gue keluar juga dari gua. Jenuh banget asli, nggak ngonten. Ya, namanya juga udah punya keluarga. Yang pasti tetap harus cari penghasilan tambahan dong. Jadi gue nggak sempat ngonten selama channel ini didismonetisasi. Setelah dimonetisasi kembali, aduh gelibet ngomongnya. Sorry udah lama nggak ngonten. Ya pokoknya tahu-tahu banyak yang request untuk tetap bahas UFC 280 atas kemenangan akbarnya Islam Makhachev di kelas paling gila di UFC, yaitu kelas lightweight. Nah teman-teman request bahas dari sudut pandang yang berbeda. Oke, akan gue bahas dari sudut pandang yang berbeda. Nah kalau bahas dari sudut pandang yang berbeda, gue sempat bahas di telegramnya Obrolan Fighter. Oh ya, buat yang belum bergabung di Telegram, jangan lupa bergabung ya, linknya ada di bawah. Nah yang gue bahas adalah bahwa Islam Makhachev akan menjadi dominan di tahta tertinggi kelas lightweight. Menurut gue, mungkin Charles Oliveira sudah dipersiapkan oleh Yang Maha Kuasa untuk menjadi lawan yang pantas bagi seorang monster yang juga telah dipersiapkan. Ya seperti di film-film, sebelum menghadapi orang terhebat yang sesungguhnya, Charles Oliveira harus level up dulu sedikit demi sedikit sebelum dipertemukan dengan seorang Islam Makhachev. Charles Oliveira harus berhadapan dengan fighter Muay Thai brutal seperti Tony Ferguson, berhadapan dengan pegulat elit seperti Michael Chandler, berhadapan dengan boxer terbaik di UFC yaitu Dustin Poirier, lalu berhadapan dengan fighter paling brutal di UFC yaitu Justin Gaethje, yang mana justru Charles Oliveira mampu menghabisinya hanya dalam satu ronde. Dari 11 win streaknya tersebut melawan 4 monster kelas lightweight membuat Charles Oliveira sangat disegani, bahkan dianggap fighter sempurna. Karena dari segi striking, apalagi dari segi grappling, Charles Oliveira sangatlah amat terbukti. Hingga akhirnya Charles Oliveira dirasa sudah sangat pantas menghadapi monster seperti Islam Makhachev, monster yang sebenarnya sangat mengerikan, namun tidak terlalu terlihat kengeriannya karena lawan yang dihadapinya belum ada yang dari jajaran para mantan juara. Namun hal itu tidak terlihat lantaran semuanya takut melawan Islam Makhachev. Dan justru semakin takut ketika seorang Charles Oliveira mampu diselesaikan hanya dalam 2 ronde. Nah atas pembuktian yang sangat mengerikan itu, Islam Makhachev dinilai akan dominan, bahkan lebih dominan daripada Khabib Nurmagomedov. Karena Charles Oliveira saja mampu dihabisi, apalagi yang lain, yang level grapplingnya jauh di bawah Charles Oliveira. Nah ramai di kalangan fans MMA luar Indonesia, khususnya di Eropa dan Amerika, yang kecewa karena kelas lightweight akan membosankan karena Islam Makhachev yang juara, yang mana pasti dominan. Berbeda dengan Charles Oliveira ketika juara yang tidak nampak dominan, tapi selalu saja menang dengan berbagai kejutan. Nah yang mau gue bahas adalah, apakah dominan itu salah? Apakah dominan pasti membosankan? Apakah promotor akan rugi jika ada fighter dominan? Oke, gue mau coba obrolin agak melebar sedikit. Gue percaya bahwa dominan itu membosankan. Contohnya kelas middleweight. Apa yang mau ditonton kalau adesannya bukan cuma pasti menang, tapi terlalu dominan, alias tidak ada perlawanan berarti. Atau cabang olahraga lain deh. Apa serunya badminton? Kalau yang juara kalau nggak Indonesia ya Cina. Apa serunya Liga Prancis era 2000-an awal? Karena Olympique Lyon juara 7 tahun beruntun. Apa serunya Liga Jerman? Karena Bayern Munchen juara 10 tahun beruntun. Selama 10 tahun juaranya itu aja. Nah dominan itu bisa menjadi menguntungkan, karena dominan bisa membuat olahraga tersebut menjadi populer. Nah kenapa MMA begitu sangat populer sekarang? Karena polanya mirip dengan sepak bola. Di sepak bola, apakah ada yang dominan tapi justru tidak membosankan? Jawabannya ada. Contohnya Manchester United era 90-an, yang mana akhirnya Manchester United menjadi klub paling banyak fansnya di seluruh dunia, dan Liga Inggris menjadi sangat populer. Tapi karena terlalu dominan, jadi ya bosan juga. Tapi akhirnya ada poin yang bikin dominan itu nggak membosankan, yaitu adanya rivalitas, yaitu dengan Liverpool dan Arsenal. Sampai pada titik Arsenal berjaya di tahun 2003-2004. Oh iya, gue salah satu fansnya Arsenal era itu. Era dimana Vieira, Pires, Bergkamp, dan Thierry Henry membuat Liga Inggris makin nikmat ditonton. Jadi anggap aja dominan itu ibarat momentum menjadi trending topik di Twitter, alias makin dikenal siapapun, makin dibahas siapapun.
Sedangkan rivalitas membuat penonton baru makin menikmatinya dan jadilah fans Liga Inggris. Nah, Conor McGregor itu dominan dengan 7 win streak di featherweight, lalu menjadi double champ. Karena dominan itu, Conor menjadi trending topik dan menjadi sangat populer. Tapi untungnya pada saat itu tidak sampai pada titik membosankan ketika Conor dominan. Karena lalu disambung dengan momentum rivalitas, yaitu dengan Nate Diaz. Wah, itu chaos banget. Sehingga para penonton baru bisa menikmati, oh ternyata Conor bisa kalah juga ya. Dan banyak yang kepo dengan Nate Diaz. Dan akhirnya makin banyak fans MMA, plus makin menikmati MMA. Nah, setelah makin banyak mengenal MMA, akhirnya penonton baru sadar bahwa ada yang lebih dominan, yaitu Khabib Nurmagomedov. Gue yakin deh, kalaulah lawan Khabib nggak seantagonis Conor, nggak mungkin Khabib sepopuler sekarang. Nah, gilanya olahraga ini adalah yang paling populer justru bukan orang yang paling hebat, berbeda dengan Tony Hawk di skateboard, atau seperti Valentino Rossi di MotoGP, atau Michael Schumacher di Formula One. Conor justru makin tergerus di olahraga tanpa mengenal ampun ini, dan fans baru makin tahu bahwa ternyata banyak yang lebih hebat dari Conor, seperti Tony Ferguson, Dustin Poirier, dan Justin Gaethje. Belum lagi kalau melihat ranking pound for pound, fans baru jadi bisa mengenal John Jones, Israel Adesanya, Kamaru Usman, Alexander Volkanovski, Stipe Miocic, dan Charles Oliveira. Dan akhirnya makin mengenal kelas-kelas di UFC. Gue rasa Conor itu mirip juga dengan Mike Tyson yang sempat dominan. Tapi fans baru boxing dibuat sadar bahwa ada yang lebih hebat, yaitu Lennox Lewis dan Evander Holyfield. Dan karena poin-poin tadilah, tinju makin populer di tahun 90-an dan MMA makin populer di era 2000-an, sehingga dominan menjadi atlet tersebut brand ambassador di cabang olahraganya tersebut. Nah, walaupun ada yang bilang dominan itu membosankan, ya nggak salah juga. Tapi olahraga itu butuh atlet yang dominan dan rivalitas. Dalam kata lain, membuat atlet tersebut populer, dan rivalitas membuat olahraga tersebut populer. Sehingga olahraga apapun butuh atlet yang dominan dan adanya rivalitas. Sehingga walaupun Islam Makhachev dinilai pasti dominan, tapi justru itu membuat Islam Makhachev makin populer. Salah satu buktinya adalah dulu followersnya Islam Makhachev masih di bawah Khamzat Chimaev. Namun setelah juara, followers Islam Makhachev lebih banyak daripada Khamzat Chimaev, bahkan lebih banyak daripada Anderson Silva, bahkan mungkin sebentar lagi menyalip jumlah followersnya Charles Oliveira. Bahkan saking populernya, di tempat kerja gua, tiba-tiba banyak yang nanyain soal Islam Makhachev. Nah, apakah teman-teman setuju dengan pendapat gua? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.